Bab 51, Peralatan yang lebih baik. Parang itu sendiri memiliki damage yang tinggi, dan ada tambahan damage dari skill serta serangan ekstra dari batu asah. Satu tebasan dapat dengan mudah membunuh zombie. Tingkat keberhasilan, efek pemotongan, jauh lebih tinggi dari yang diharapkan Fang Heng, dengan hampir 2/3 kemungkinan terpicu. Selain itu, Fang Heng memiliki kemampuan perseptif setinggi 15 poin dan ini 2 kali lebih tinggi dari pemain biasa. Itu sudah cukup untuk memprediksi gerakan musuh. Fang Heng merasa seperti sedang memainkan permainan memotong rumput. Meskipun menggembirakan, penggunaan parang terus-menerus juga meningkatkan tingkat konsumsi titik vitalitas. Fang Heng mencoba beradaptasi dengan serangan parang dan memperlambat laju serangannya. Hao Zhou memimpin tim melintasi dua sudut jalan dengan cepat karena semakin banyak zombie berkumpul ke arah mereka. Tim itu masih bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi tekanan pada mereka meningkat dan kecepatan mereka mulai melambat. Hati-hati, Hao Zhou tiba-tiba menyadari bahwa ada bayangan yang mendekat dengan cepat di sisi kanan garis pandangannya. Fang Heng juga merasakan peringatan dini. Dia menoleh untuk melihat. Seekor zombie yang bermutasi tiba-tiba keluar dari toko di sisi kanan, langsung menerkam ke arah Kunta. Mengusir. Kunta melayangkan pukulan. Zombie yang bermutasi itu dengan lincah bergerak ke samping untuk menghindari pukulan itu. Itu adalah zombie mutasi yang lincah. Ledakan. Zombie yang bermutasi itu menghentakkan kaki ke tanah dengan keras dan melompat ke arah Suster Lee yang berada di tengah-tengah tim. Kecepatannya sangat tinggi. Saat masih di udara, ia sudah mengangkat cakarnya yang tajam tinggi-tinggi. Atribut kelincahan Fang Heng sekarang setinggi 9,8, sehingga dia bisa menangkap pergerakan zombie yang bermutasi. Tepat saat dia hendak beralih ke senapan untuk menembak zombie yang bermutasi, Fang Heng tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat Hao Zhou. Urat-urat di leher Hao Zhou menonjol saat dia berteriak. Mengikat, Hao Zhou menutupi dahinya dengan satu tangan dan menunjuk zombie yang bermutasi itu dengan tangan lainnya, wajahnya menunjukkan kesakitan yang luar biasa. Itu sungguh kejutan mental. Itu adalah keterampilan khusus Hao Zhou. Zombie yang bermutasi di udara itu langsung menegang, lalu jatuh dari langit dalam posisi yang sama seperti hendak menyerang sedetik yang lalu. Serahkan padaku. Fang Heng berteriak dan segera memasukkan kembali senapan itu ke dalam tasnya. Ia melangkah maju dan mengayunkan parangnya. Parang itu menebas ke depan. Sebuah garis miring. Kepala zombie yang bermutasi itu terbang ke atas. Petunjuk, serangan Anda memiliki efek pemotongan. Petunjuk, Anda telah membunuh peningkatan kelincahan zombie yang bermutasi. Anda telah memperoleh 23 poin bertahan hidup. Fang Heng mengangkat tangannya dan menyerap kristal evolusi lengkap yang ditinggalkan oleh zombie yang bermutasi ke telapak tangannya. Hehe, dia berhasil mencuri dari zombie. Fang Heng menyadari bahwa orang lain sedang menatapnya, jadi dia menyingkirkan parangnya dan berkata tanpa ekspresi, biasa saja. Dia membunuh zombie bermutasi dengan satu gerakan cepat. Gerakan ini mengejutkan rekan setim Fang Heng. Kebanyakan pemain biasa akan berlari sejauh yang mereka bisa saat mereka menghadapi zombie yang bermutasi. Sekarang, zombie bermutasi ini telah dibunuh oleh Fang Heng hanya dalam satu gerakan. Itu adalah aib bagi para zombie yang bermutasi. Akan tetapi, ketika mereka memikirkan atribut khusus parang, mereka mengakui kekuatannya. Dia beruntung dapat memicu efek pemotongan untuk menciptakan efek yang mengerikan dari pembunuhan instan. Munculnya zombie yang bermutasi membuat tim lebih berhati-hati. Akan tetapi, saat mereka perlahan memasuki kota, semakin banyak pula zombie yang mengepung mereka. Tim itu tampaknya secara bertahap mengalami jalan buntu, dan kecepatan mereka menjadi semakin lambat. Di tengah pertempuran yang kacau, Kunta menendang zombie penyerang di sebelah kanan. Menurut rencananya, tendangan ini akan mampu mengusir zombie tersebut, lalu dia akan menggunakan pukulannya untuk meledakkan kepalanya. Namun Kunta tidak menyangka kalau tendangannya itu bagai tendangan pada lempengan besi. Zombie itu tidak mundur. Sebaliknya, ia bangkit dengan keras dan tubuhnya mulai bergoyang ke belakang tanpa sadar. Itu buruk. Itu zombie yang bermutasi. Itu adalah zombie bermutasi yang meningkatkan arah kekuatan. Kunta berkeringat dingin dan cepat-cepat menyeimbangkan tubuhnya. Dia membuat perhitungan mental cepat tentang cara menangani situasi di depannya. Dia akan menderita. Melihat cakar zombie bermutasi itu datang ke arahnya,
Kunta tiba-tiba ditarik ke samping oleh sebuah tangan. Biar aku saja. Fang Heng dengan tajam merasakan zombie bermutasi bercampur dengan zombie biasa. Dia menarik Kunta menjauh dan langsung beralih ke senapan. Ledakan. Terdengar suara tembakan. Zombie yang bermutasi itu terkena tembakan senapan dari jarak dekat. Tubuhnya bergoyang dan ia mundur beberapa langkah. Setelah terkena tembakan, zombie tersebut mengalami status negatif ganda, yaitu kaku dan berdarah. Wah, cukup sulit. Fang Heng mengangkat senapan itu dengan satu tangan, sama sekali mengabaikan hentakan senapan yang kuat itu. Dia melangkah maju lagi. Dia menarik pelatuknya. Ledakan. Zombie yang bermutasi itu terhempas dan meledak menjadi potongan-potongan berdarah. Petunjuk, Anda menggunakan senapan untuk membunuh peningkatan kekuatan zombie yang bermutasi. Anda telah memperoleh poin pengalaman penguasaan senjata plus 30. Anda telah memperoleh 29 poin bertahan hidup. Suara tembakan menarik perhatian semua orang. Semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat senjata pembunuh besar di tangan Fang Heng. Senapan. Itu benar-benar senapan. Iri. Dia benar-benar memiliki senapan, barang mewah yang hanya muncul di tahap tengah dan akhir permainan. Setelah sekian lama, dia sebenarnya adalah pemain yang kaya. Sekarang mereka tahu bahwa Fang Heng bersikap rendah hati ketika mengatakan perlengkapannya tidak buruk. Sudah berapa lama sejak permainan dimulai? Apakah mungkin menemukan senapan kedua dari seorang penyintas? Mustahil. Cepat. Jangan hanya berdiri di sana. Hao Zhou berteriak untuk menarik perhatian semua orang. Suara tembakan itu menarik lebih banyak zombie di dekatnya. Untuk sesaat, tim tersebut menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh zombie. Melihat jalan di depannya hampir diblokir oleh zombie, Hao Zhou berteriak, "Saudari Li, buka penghalang." Berdengung, sebuah penghalang putih pucat muncul dan menutupi para pemain. Dalam sekejap, para zombie di luar penghalang putih itu menjadi tenang. Mereka tidak dapat merasakan Fang Heng dan yang lainnya, jadi mereka tidak punya cara untuk menyerang dan diam-diam tinggal di tempat mereka berada. Mereka dengan cepat membersihkan sisa-sisa zombie di dalam penghalang. Kunta datang untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Terima kasih, Fang Heng. Kalau bukan karenamu, aku pasti dalam masalah. Sama-sama, kita ini rekan satu tim. Itu tugas kita. Hao Zhou dengan cepat mengidentifikasi lokasi rumah sakit komunitas, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi ke sana, ikuti kami." Penghalang perlindungan persepsi diaktifkan saat Suster Li bergerak. Mereka hanya perlu menyingkirkan zombie di dalam penghalang. Dengan bantuan penghalang Sister Li, kecepatan tim meningkat sekali lagi. Hanya orang berbakat seperti Suster Li yang layak menduduki peringkat S. Fang Heng diam-diam memujinya di dalam hatinya. Dia mengangkat parangnya dan mengikuti tim untuk terus membunuh zombie. Dalam waktu kurang dari 5 menit, rombongan tiba di depan rumah sakit komunitas. Jendela-jendela seluruh rumah sakit komunitas telah dipaku dan ditutup dengan papan kayu. Gerbang besi telah diturunkan di luar pintu kaca pintu masuk, dan beberapa lapis papan kayu telah diperkuat. Selama beberapa waktu, masa benar-benar tidak dapat menemukan pintu masuk ke rumah sakit komunitas. Kunba dan Kunta keduanya menatap Hao Zhou pada saat yang sama, meminta pendapatnya. Hao Zhou juga tidak menyangka bahwa semua pintu rumah sakit telah disegel, dan alisnya berkerut rapat. "Aku akan melakukannya, ikuti aku." Fang Heng melihat Hao Zhou masih ragu-ragu, jadi dia memanggil tim dan segera berjalan ke jendela di lantai pertama yang telah ditutup rapat dengan papan kayu. Dia mengangkat senapannya dan menarik pelatuknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia menggunakan kekerasan untuk masuk. Dengan 3 tembakan, papan kayu dan kaca pada lapisan luar jendela hancur, memperlihatkan sebuah pintu masuk. Tuhan, Raja, peluru biasa dari senapan akan dijual seharga 100 poin bertahan hidup di kamp pedagang kiamat. Dengan 3 tembakan ini, 300 poin bertahan hidup akan hilang. Semua orang memiliki penilaian yang lebih jelas terhadap apa yang disebut peralatan yang lebih baik, milik Fang Heng, dan pada saat yang sama, mereka diam-diam memberinya acungan jempol di hati mereka. Di saat kiamat, sungguh beruntung bisa bertemu dengan rekan setim seperti Fang Heng. Bab 52, Menjelajah Sendiri. Fang Heng telah meningkatkan level pedagang kiamat ke level yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ia memiliki diskon tertinggi.
Ia hanya membutuhkan 31 poin bertahan hidup untuk membeli peluru senapan. Cepat, kerumunan orang itu masuk melalui jendela dan menyelinap ke rumah sakit. Begitu mereka melangkah ke rumah sakit, Fang Heng segera menyalakan senter portabelnya dan dengan cepat menerangi setiap sudut ruangan. Ini adalah ruang pemeriksaan normal. Kunba dan Kunta dengan cepat membersihkan zombie yang tersisa di ruangan itu, lalu membuka pintu dan memasuki koridor di luar ruang pemeriksaan untuk membersihkan zombie di koridor. Hao Zhou mengeluarkan papan kayu, menyegel kembali dan memperkuat pintu masuk jendela yang hancur saat tim mendobrak masuk. Setelah beberapa saat, Kunba dan Kunta membersihkan koridor di luar ruangan dan kembali. Kami telah memastikan bahwa itu aman. Suster Lee segera menonaktifkan penghalang itu. Dia mengeluarkan sekaleng minuman Red Bull dari ranselnya untuk mempercepat pemulihan kekuatan mentalnya dan meneguknya. Konsumsi kekuatan mental kurang dari yang diharapkan. Diperlukan waktu sekitar 1,5 jam untuk memulihkan kekuatan mental sepenuhnya. Hao Zhou mengangguk. Baiklah, semuanya, mari kita istirahat dulu. Mereka berhasil memasuki rumah sakit komunitas. Tahap pertama misi telah selesai. Secara keseluruhan, mereka berhasil memasuki rumah sakit tanpa cedera. Hao Zhou mengunci pintu ruang pemeriksaan dan mengangkat tangannya untuk menyalakan api unggun. Semua orang duduk mengelilingi api unggun dan mulai makan untuk mengisi kembali tenaga yang telah terkuras sebelumnya. Dalam situasi seperti itu, Fang Heng masih berusaha untuk tetap tenang. Dia tidak memilih untuk memamerkan spesialisasinya yaitu barbecue. Lagi pula, ada kemungkinan zombie bisa mencium baunya dan melacak mereka. Tidak perlu mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Dia masih memiliki setengah bungkus kue Oreo yang tersisa dari sebelumnya. Bersama dengan susu coklat, Fang Heng makan sambil memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa yang perlu dilakukan tim selanjutnya adalah menemukan genset cadangan di lantai pertama dan meledakkannya. Tentu saja dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Fang Heng melihat lagi deskripsi misinya. Nama misi, temukan serum T-virus. Deskripsi misi, temukan serum T-virus dan serahkan kepada pedagang kiamat Vetel. Anda dapat menemukan serum T-virus di kantor direktur di lantai 3 rumah sakit komunitas di Hope Town, atau Anda dapat menemukan serum T-virus dengan cara lain. Petunjuk, seiring berjalannya waktu, serum antivirus di Hope Town mungkin akan diambil atau dihancurkan oleh para penyintas terlebih dahulu. Serum T-virus disembunyikan di lantai 3. Dia harus pergi ke lantai 3 untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Mengingat meledakkan genset akan menimbulkan kebisingan dan menarik perhatian zombie, Hao Zhou mungkin akan memilih meledakkan genset tersebut setelah saudari Li pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, ia masih mempunyai 1,5 jam waktu luang. Saat Fang Heng tengah berpikir, dia mendengar Hao Zhou bertepuk tangan. Rencananya begini. Pertama, kita cari lokasi genset, tempati ruangan yang di dalamnya genset berada, dan pastikan keamanan ruangan genset dan lingkungan sekitar. Dalam waktu 1,5 jam, kami akan menyiapkan bahan peledak dan mundur dengan cepat. Hao Zhou memberikan garis besar kasar pelaksanaan operasi. Tidak ada seorang pun yang berkeberatan. Hanya Fang Heng yang punya motif lain. Dia masih ingin pergi ke lantai 3 untuk menyelesaikan misinya. Tidakkah menurutmu misi ini agak aneh? Ketika mereka mendengar ini, mereka semua menatap Fang Heng pada saat yang sama. Terutama si tua hitam. Dia juga sangat aneh. Sambil berbicara, Fang Heng berdiri dan berjalan ke pintu masuk ruangan. Ia mencoba menekan tombol lampu di ruangan itu. Sumber daya listrik cadangan di sini juga tidak efektif. Mengapa kita perlu membuang begitu banyak tenaga untuk meledakkan genset? Hao Zhou dan yang lainnya terdiam sejenak. Mereka juga memiliki keraguan tentang misi ini. Namun ini adalah misi yang diberikan oleh majikan. Mereka tidak menanyakan alasan misi tersebut kepada majikan. Mereka hanya peduli dengan apa yang bisa mereka dapatkan setelah misi tersebut selesai. Ini adalah etika profesional seorang tentara bayaran. Hao Zhou merenung sejenak dan berkata, memang agak aneh, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya perlu menyelesaikan misi. Kau benar, tapi aku punya firasat buruk tentang hal itu. Fang Heng mengangkat bahu dan berkata, nanti aku akan berkeliling lagi untuk menyingkirkan beberapa kemungkinan bahaya. Kalian ikuti saja rencananya. Aku akan kembali ke ruang generator untuk mencari kalian semua setelah selesai.
Hao Zhou mengerutkan kening. Berpisah merupakan hal yang tabu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, risiko yang disebutkan Fang Heng memang ada. Dia tidak mempercayai misi ini dan samar-samar merasa bahwa ini agak aneh. Hal yang paling penting adalah, Fang Heng telah menunjukkan kekuatannya dan membuktikan dirinya selama misi ini. Dia sudah punya suara dalam tim. Terlebih lagi, dengan kekuatan Fang Heng, bahkan jika dia bertemu dengan zombie yang bermutasi, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Saya tidak mendukung tindakanmu, tetapi jika kamu bersikeras, saya tidak akan menghentikanmu. Setelah berpikir sejenak, Hao Zhou menyetujui operasi solo Fang Heng. Hati-hati, kalau kau masih tidak kembali dalam 1,5 jam, kami akan memilih untuk meminimalkan risiko dan meninggalkanmu demi misi ini. Kami tidak akan mengambil risiko untuk mencarimu. Hahaha, Fang Heng tertawa dan menepuk bahu Hao Zhou. Meskipun kedengarannya dingin, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Baiklah, hati-hati. Hao Zhou mengangguk. Tambahkan saya sebagai teman. Jika Anda mengalami masalah, hubungi saya melalui saluran komunikasi darurat radio survival. Oke, Fang Heng segera menambahkan Hao Zhou sebagai teman dan meninggalkan ruang pemeriksaan. Rumah sakit komunitas itu sangat besar. Fang Heng mengeluarkan parangnya dan dengan hati-hati mencari di tangga menuju lantai 2. Dia melihat waktu kebangkitan klon zombie. Sungguh sangat disayangkan. Hanya tersisa 1 jam 40 menit. Pada saat itu, klon zombie miliknya akan secara otomatis bangkit kembali di lingkungan sekitar. Dia tidak bisa menghentikannya. Kalau saja semuanya berjalan lancar, dia akan kabur dari Hope Town saat itu juga. Akan sangat hebat jika waktu kebangkitan klon zombie dapat dikontrol. Fang Heng bergumam dengan suara rendah, lalu tiba-tiba berhenti. Skill persepsi bahaya diaktifkan lagi. Dia merasakan sedikit bahaya datang dari sudut. Itu zombie. Dia mengangkat tangannya dan menebas. Zombie yang bersembunyi di sudut lehernya dipotong oleh Fang Heng. Kepalanya dipenggal, lalu ia terbang. Benda itu mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Fang Heng berjalan melewati sudut jalan dan melihat tangga. Dia langsung menuju lantai 3. Dia membersihkan semua zombie di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, dia melihat kata-kata di pelat pintu. Ruang penyimpanan, ruang santai, ruang tamu, ruang pakaian, kamar Din. Ketemunya, Fang Heng mencoba mendorong pintu. Pintunya terkunci. Klik, Fang Heng mengeluarkan senapan, menarik baut dan mengarahkannya ke kunci pintu. Ledakan, terdengar suara tembakan, dan lubang besar tercipta di kunci pintu akibat tembakan senapan. Apa? Mendengar suara tembakan, para zombie di kantor dekan segera mengepung Fang Heng. Fang Heng mendorong pintu kayu hingga terbuka dengan suara keras dan menggunakan parangnya untuk menebas para zombie. Berdebar, berdebar. Petunjuk, serangan Anda telah menyebabkan efek pemotongan. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie. Anda telah memperoleh 2 poin bertahan hidup. Petunjuk, serangan Anda telah menyebabkan efek pemotongan. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie. Anda telah memperoleh 2 poin bertahan hidup. Bab 53, aman. Setelah membunuh zombie dengan 2 tebasan, Fang Heng berjalan memasuki ruangan. Suara apa itu? Sebelum dia bisa menjelajahi kantor dekan, Fang Heng tiba-tiba mendengar sesuatu. Dia berbalik dan mundur 2 langkah, sambil menatap ujung koridor. Ada 3 bayangan pendek. Mereka menggeram dengan nada mengancam. Sial, mereka anjing zombie. Fang Heng berkata pada dirinya sendiri, ini merepotkan. Anjing zombie dan zombie laba-laba sama-sama terkenal karena kecepatannya dan sangat sulit dihadapi. Anjing zombie bahkan lebih cepat daripada zombie laba-laba. Mengaum. Ketiga anjing zombie itu tertarik oleh tembakan Fang Heng. Mereka meningkatkan kecepatan dan bergegas menuju Fang Heng. Ledakan. Fang Heng buru-buru bersembunyi di kantor dekan dan menutup pintu. Kemudian, dia memindahkan lemari untuk menghalangi pintu kayu. Mereka datang. Dong, dong dong. Fang Heng mendengar suara 3 anjing zombie memukul pintu dengan tubuh mereka. Pintu kayu yang rusak tidak akan mampu bertahan lama. Fang Heng mencibir dan menjulurkan moncong senapan keluar dari lubang yang dibuat oleh senapan tersebut. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa tembakan, tidak ada lagi pergerakan di luar. Petunjuk, Anda telah menggunakan senapan untuk membunuh anjing zombie *3.
Anda telah memperoleh 15 poin bertahan hidup. Pengalaman penguasaan senjata Anda plus 21. Anjing zombie yang merepotkan. Setelah mengonfirmasi bahwa anjing zombie telah mati melalui lock permainan, Fang Heng bergumam dan mendorong pintu terbuka lagi. Anjing zombie memiliki kelebihan berupa kecepatan yang luar biasa dan kemampuan menghindar yang cepat. Mereka bukanlah zombie tingkat tinggi dan HP mereka bahkan lebih rendah dari zombie biasa. Oleh karena itu, mereka tidak akan menjatuhkan kristal evolusi lengkap setelah mereka mati. Fang Heng berlari keluar pintu lagi dan membunuh zombie biasa yang tertarik oleh tembakan. Dia kembali ke kantor dekan dan mulai mencari dengan sembarangan. Petunjuk, Anda menemukan sebungkus rokok asterisk 2, biji kopi premium asterisk 10, kemeja compang camping asterisk 1, kartu magnetik dekan asterisk 1, susu asterisk 2, coklat asterisk 3, semprotan pertolongan pertama asterisk 1. Setelah mencari dengan saksama di ruangan itu, Fang Heng tidak menemukan jejak serum T-virus. Sebaliknya, ia menemukan beberapa bahan bertahan hidup yang lebih berguna. Misalnya, semprotan pertolongan pertama, suatu benda yang dapat memulihkan poin kesehatan secara signifikan, sangat langka. Rokok juga merupakan barang bagus yang dapat meningkatkan rating kesukaan NPC dalam permainan. Namun, ia tidak dapat menemukan serum T-virus. Aneh, di mana itu bisa disembunyikan? Fang Heng menyipitkan matanya dan melihat ke seluruh ruangan lagi. Dia telah mencari dengan sangat teliti sebelumnya. Mungkinkah? Bingkai foto. Tatapan Fang Heng terfokus pada foto di dinding. Sering diperankan seperti ini dalam film. Dia ingat bahwa ada postingan serupa di forum sebelumnya. Ada brankas tersembunyi di beberapa ruangan. Salah satu tempat persembunyiannya adalah di belakang bingkai foto. Fang Heng berjalan ke bingkai foto tempat foto dekan digantung dan memindahkan bingkai foto itu. Benar saja, sebuah brankas logam muncul di belakang bingkai foto itu. Ini buruk, saya tidak tahu kata sandinya. Fang Heng mencoba memukul brankas dengan palu batu. Dong, terdengar suara teredam. Petunjuk, Anda telah memberikan kerusakan pada brankas logam plus 7. Bar kesehatan yang panjang muncul di mata Fang Heng. Brankas itu memiliki daya tahan 20.000. Bahkan jika dia menggunakan senapan dan klon zombie untuk mengorek brankas itu, akan butuh waktu seharian penuh baginya untuk mendobraknya. Hanya dengan menemukan kata sandinya dia dapat dengan cepat membuka brankas itu. Kalau dipikir-pikir lagi, pemain biasa tidak punya senapan dan klon zombie sepertiku. Mustahil untuk membobol brankas itu. Permainan ini tidak menetapkan misi kematian tertentu. Seharusnya ada petunjuk. Fang Heng menenangkan diri dan memikirkannya. Dia mencari buku-buku yang mungkin ada di ruangan itu. Tidak ada satupun. Kemudian dia hanya bisa mencoba peruntungannya. 12.345. Kesalahan. 1024. Kesalahan. Ksatria kegelapan. Kesalahan. Verone, Namadin. Kesalahan. Virus T. Kesalahan. Fang Heng menggaruk kepalanya. Apa yang mungkin terjadi? Mungkinkah petunjuknya tidak ada di sini? Lebih dari 10 menit telah berlalu tetapi Fang Heng masih tidak menemukan apapun. Dia menenangkan diri, berjalan ke tengah ruangan dan melihat sekelilingnya lagi. Itu benar, Fang Heng memikirkan sesuatu. Sebuah komputer. Ada komputer desktop di meja kantor dekan. Mungkin ada informasi relevan tentang kata sandi di dalamnya. Tetapi tanpa sumber daya, komputer tidak dapat dihidupkan saat itu. Sumber tenaga, genset, Tuhan, telah terhubung. Fang Heng menyipitkan matanya dan mengusap dagunya sambil berpikir. Kemungkinan besar misi ini mengharuskannya menyalakan generator sebelum dia dapat menyalakan komputer. Kemudian, dia dapat menggunakan komputer untuk mendapatkan kata sandi brankas tersebut. Kemudian, misi selanjutnya adalah menemukan cara untuk memperbaiki generator dan membuatnya menghasilkan listrik lagi. Adapun mengapa Old Black ingin menghancurkan generator itu. Mungkin dia tidak ingin orang lain menyelesaikan misi Dark Knight. Fang Heng merasa bahwa kemungkinan besar dia benar. Dia hendak kembali ke ruang bawah tanah ketika dia melihat lock permainan menyala. Petunjuk, radio bertahan hidup Anda telah menerima pesan darurat. Hah? Fang Heng berhenti dan menyalakan radio bertahan hidup untuk memeriksa. Hao Zhou, Fang Heng, bagaimana keadaan di sana? Aku sudah menemukan lokasi genset dan juga menemukan sesuatu. Hao Zhou juga menemukan masalah dengan generator.
Dia segera membalas Hao Zhou. Fang Heng, aku akan segera kembali. Dia bergegas kembali ke ruang generator di lantai pertama. Hao Zhou dan yang lainnya sedang mempelajari sesuatu di depan genset. Apa yang kamu temukan? Fang Heng, kamu kembali tepat waktu. Datanglah dan lihatlah. Kami menemukan bahwa genset masih menyala. Hah, apa yang kau katakan? Fang Heng tertegun. Unit generatornya sedang menyala. Dia hanya berpikir tentang cara membujuk Hao Zhou untuk mencoba menyalakan generator. Sekarang Hao Zhou memberitahunya bahwa generatornya sedang menyala. Ini sama sekali tidak sesuai dengan tebakannya sebelumnya. Fang Heng agak bingung sejenak. Dia mencoba menenangkan pikirannya dan bertanya, maksudmu gensetnya dalam kondisi baik? Masih menyala, lalu mengapa gedungnya tidak menyediakan listrik? Kunta, yang sedang mempelajari sirkuit di belakang, menjulurkan kepalanya dan menjelaskan kepada Fang Heng. Saya baru saja mempelajari genset dan menemukan bahwa genset di sini tidak menyediakan listrik ke gedung utama. Fang Heng tertegun lagi dan bahkan lebih terkejut lagi. Dia bertanya, itu bukan gedung utama. Lalu di mana itu? Saya tidak yakin. Operasi sirkuit tampaknya mengarah ke bawah. Di bagian bawah, Hao Zhou juga mengerutkan kening. Dia mengambil peta rumah sakit yang baru saja ditemukannya dan melihatnya dengan saksama. Hanya ada kamar mayat di bawah tanah. Kamar mayat. Semua anggota tim memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mengapa game bertahan hidup dari kiamat yang sebenarnya tiba-tiba menjadi sedikit menakutkan? Fang Heng juga bingung. Apa alasan dibalik dibuatnya genset cadangan di rumah sakit untuk menjamin pasokan listrik ke kamar mayat? Untuk mencegah zombie. Namun, dapatkah memastikan pasokan listrik membantu mencegah zombie? Fang Heng mengangkat kepalanya dan bertanya, Kunta, apakah kamu punya cara untuk mengubah sirkuit, seperti menyediakan daya dari generator ke gedung? Aku bisa mencoba, tapi tingkat keterampilanku terlalu rendah. Butuh waktu setidaknya 3 jam untuk melakukannya. Baiklah, tampaknya dugaan sebelumnya mungkin salah. Fang Heng mengesampingkan jawaban yang salah. Bab 54, Kamar Jenazah. Apakah kau sudah bertanya pada si tua hitam? Apa katanya? Suster Lee menggelengkan kepalanya. Aku baru saja bertanya padanya, tapi si tua hitam belum menjawab. Kunba yang sedari tadi terdiam, berkata, atau mungkin dia memang tidak mau menjawab. Semua orang terdiam lagi. Hao Zhou bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang. Semangatlah. Semua orang mungkin ragu dengan misi ini. Sejujurnya, aku juga begitu. Tetapi jika kita pikirkan baik-baik, tidak ada bedanya bagi kita apakah generator menyala atau tidak. Kami adalah tentara bayaran, dan tujuan pertama kami adalah menyelesaikan misi. Singkatnya, kami akan mulai bersiap mundur dalam 50 menit. Tidak seorang pun mengajukan keberatan. Perkataan Hao Zhou juga benar. Lagi pula, si tua hitam hanya mengatakan bahwa mereka perlu meledakkan generator. Dia tidak mengatakan apakah generator itu menyala atau mati. Fang Heng merasa bahwa misi si tua hitam terkait dengan misi serum T-virus yang ada padanya. Perlu pergi ke lantai bawah tanah untuk melihatnya. Masih ada waktu. Aku ingin turun dan melihat-lihat. Ada yang mau ikut denganku? Para anggota tim saling memandang lagi. Tidak seorang pun merespon. Hao Zhou menasihati, Fang Heng, tidak perlu melakukan itu. Kita hanya perlu meledakkan generator untuk menyelesaikan misi. Jangan membuat kerumitan yang tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk kembali dalam 50 menit. Keadaannya akan sama seperti sebelumnya. Jika aku tidak berhasil kembali, jangan ganggu aku. Tunggu sebentar, aku akan pergi bersamamu. Lebih aman jika ada lebih banyak orang. Kun Ba berdiri. Terima kasih telah menyelamatkan saudaraku beberapa waktu lalu. Kami, saudara, tidak suka berutang budi kepada orang lain. Oke, akan lebih aman jika ada lebih banyak orang di sekitar. Fang Heng langsung setuju dan meninggalkan ruang generator bersama Kun Ba menuju kamar mayat bawah tanah. Saya juga merasa misi ini aneh. Di jalan setapak menuju lantai bawah tanah pertama, Kun Ba memecah kesunyian dan menyerahkan selembar kertas A4 kepada Fang Heng. Saya menemukan ini saat saya sedang mencarinya tadi. Ini ditempel di lemari di ruang perawatan. Fang Heng mengambil catatan itu dan membacanya. Tips pekerjaan, semua staf pemeliharaan harus memperhatikan hal ini. Mengingat insiden yang berulang baru-baru ini,
Harap pastikan AC di kamar mayat bawah tanah dinyalakan 24 jam sehari dan siapkan tim inspeksi bergilir 24 jam. Catatan, suhu di kamar mayat harus di bawah 0 derajat Celcius, dan suhu di dalam freezer harus di bawah minus 28 derajat Celcius. Fang Heng membaca isi kertas A4 dan bergumam pelan. Jika melihat isinya saja, sepertinya tidak ada masalah. Ya, Kunba mengangguk juga. Hanya ada catatan ini di ruangan ini dan aku tidak tahu apa maksudnya, insiden yang berulang. Pintu masuk ke lantai bawah tanah pertama berada di sebelah lift jalur. Akibat hilangnya pasokan listrik, lift sudah tidak efektif lagi. Mereka berdua mengalahkan beberapa zombie yang menghalangi jalan dan memasuki lantai bawah tanah pertama. Di sisi kiri lantai bawah tanah pertama, ada lorong menuju kamar mayat. Di sisi kanan, ada arah menuju tempat parkir bawah tanah. Gerbang besi menuju tempat parkir telah roboh, menghalangi jalan sepenuhnya. Fang Heng dan Kunba saling bertukar pandang dan berjalan memasuki lorong bersama. Kamar mayat terletak di ujung lorong. Tanda untuk jalur darurat di atas pintu masih menyala. Benar saja, generator cadangan menyediakan listrik ke kamar mayat. Apa ini? Berjalan ke pintu kamar mayat, Fang Heng memperhatikan ada catatan di pintu kamar mayat. Pemberitahuan darurat, karena sering terjadi masalah di kamar mayat, penggunaan kamar mayat dihentikan sementara dan sedang dalam status pemeliharaan darurat. Selama masa pemeliharaan, gudang di lantai 2 rumah sakit akan digunakan sementara sebagai fasilitas cadangan. Dalam keadaan normal, jenazah akan langsung dikirim ke rumah duka. Fang Heng menggaruk kepalanya. Masalah yang sering terjadi di kamar mayat. Dia merasa seolah-olah dia telah menangkap sesuatu yang samar-samar, dan untuk sesaat, dia tidak begitu mengerti. Fang Heng menoleh untuk melihat Kunba. Yang terakhir memiliki ekspresi kosong yang sama di wajahnya. Kunba menyarankan dengan suara rendah, bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat dulu? Ya, Fang Heng mendekati pintu dan membungkuk, mencoba mendengarkan pergerakan di dalam kamar mayat. Bagian dalam kamar mayat itu luar biasa sunyi. Fang Heng mencoba mendorong pintu terbuka lagi. Tidak dapat dibuka. Ada slot kartu yang bisa disisipkan ke dinding di sisi kanan kamar mayat. Fang Heng teringat pada kartu magnetik yang baru saja ditemukannya di kantor dekan. Item kartu magnetik DIN. Tipe, lain-lain. Keterangan, kartu magnetik dekan Hopetown Community Hospital. Di bagian depan, terdapat foto dekan. Anda dapat mengurainya menjadi sampah plastik. Fang Heng mencoba memasukkan kartu magnetik ke dalam slot kartu. Bip, verifikasi berhasil. Selamat datang, Dekan Verone. Klik, pintu kamar mayat otomatis terbuka di depan Fang Heng. Hembusan udara dingin bertiup dari kamar mayat. Suhu AC di kamar mayat sangat rendah, dan lampu redup masih menyala. Fang Heng berdiri di pintu dengan senapan di satu tangan, mencoba untuk mendapatkan pandangan yang jelas mengenai situasi di dalam kamar mayat. Kamar mayatnya berantakan, bercak darah berserakan di mana-mana. Sekilas, lebih dari 10 mayat tergeletak di tanah. Mereka semua mati. Fang Heng menundukkan kepalanya dan menatap 2 mayat di dekat pintu. Bagian-bagian di atas leher mereka telah hilang, dan leher mereka rusak parah. Apakah kepala mereka tertembak karena transformasi zombie? Cara mereka menanganinya cukup profesional. Fang Heng mengerutkan bibirnya. Dia dan Kunba dengan hati-hati berjalan ke dalam ruangan dan mencari dengan saksama. Fang Heng, semua zombie di sini tidak memiliki kepala. Sepertinya mereka sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kunba juga menyadari kejanggalan pada mayat-mayat itu. Dia berjongkok untuk memeriksanya dengan saksama. Hah, ada apa? Aneh sekali. Luka di leher mayat itu cukup aneh. Rasanya tidak seperti dipotong oleh seseorang, juga tidak seperti ditembus oleh senjata api. Ekspresi bingung muncul di wajah Kunba. Lebih seperti meledak dari dalam keluar. Apa, maksudmu dia meledakkan dirinya sendiri? Fang Heng mengerutkan kening. Sebelum dia sempat mencari lebih jauh, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia merasakan firasat yang sangat berbahaya dan segera menoleh. Pandangannya terfokus pada pintu besi di sisi kamar mayat. Keterampilan persepsi bahaya telah diaktifkan. Fang Heng segera mengangkat senapannya dan mengarahkannya ke pintu kecil sambil menatapnya. Apa yang ada di balik pintu? Bahkan ketika dia berhadapan dengan zombie yang bermutasi, Fang Heng belum pernah merasakan bahaya yang begitu kuat. Kunba menyadari ekspresi Fang Heng menjadi sangat serius.
Jadi dia segera berdiri dan berdiri di samping Fang Heng, memasang kuda-kuda bertarung. Dia bertanya dengan suara rendah, "Ada apa, Fang Heng?" "Itu keahlianku. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di balik pintu itu." Fang Heng menjawab dengan suara rendah. "Ayah." Terdengar suara yang sangat lemah. Lampu di atas mereka berdua langsung padam. Seluruh kamar mayat langsung menjadi sangat gelap. Mati listrik. Fang Heng terkejut. Dia cepat-cepat mundur 2 langkah dan mengeluarkan senter untuk menerangi area di depannya. Kun Ba juga mengeluarkan senter untuk menerangi sekelilingnya. Bab 55, Buku Catatan Tim Eksperimen. Tidak ada yang aneh di kamar mayat. Lalu mengapa listrik tiba-tiba padam? Apakah karena gangguannya yang tiba-tiba? Fang Heng menyalakan radio bertahan hidup untuk menghubungi Hao Zhou. "Fang Heng, tiba-tiba listrik di sini mati. Bagaimana keadaan di sana?" "Hao Zhou, semuanya normal." Kunta mempelajari keterampilan manufaktur peralatan elektronik. Dia hanya mencoba melepaskan beberapa alat peraga yang berguna dari genset. Setelah dia melepaskannya, genset tersebut berhenti bekerja. Itu alarm palsu. Listrik di pihak mereka terputus. Fang Heng menghela napas lega dan menunjuk pintu besi itu dengan dagunya. "Aku akan pergi dan melihat apa yang ada di balik pintu itu. Kau akan mendukungku dari belakang." "Oke." Kun Ba mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Fang Heng berjalan di depan dan dengan hati-hati berjalan ke pintu besi. "Siapa peduli apa yang ada di dalam? Saat waktunya tiba, aku akan langsung meledakkannya dengan senapan," pikir Fang Heng. Akibat padamnya listrik, kunci elektronik asli pada pintu besi tidak lagi berfungsi. Fang Heng memutar gagang pintu dan pintunya pun mudah didorong terbuka. Dingin sekali. Hembusan udara dingin menerpa Fang Heng dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Suhu AC di sini rendah sekali. Fang Heng merasa seolah-olah dia telah memasuki tempat penyimpanan dingin. Ruangan itu gelap gulita dan Fang Heng menyorotkan senternya ke dalam ruangan. Cahaya yang dipancarkan senter terhalang oleh tanaman hijau di depannya, sehingga Fang Heng tidak dapat melihat seluruh ruangan. Fang Heng dapat merasakan bahwa ruangan itu sangat besar, dan sekilas tampak seperti laboratorium besar. Tapi apa yang terjadi dengan tanaman hijau ini? Pertumbuhan mereka terlalu bagus. Daun-daun yang rimbun hampir menghalangi jalan di depan. Fang Heng, tanaman ini tidak benar. Hati-hati. Kun Ba berdiri berjaga di pintu. Ia menggunakan senter untuk menerangi ruangan. "Oke." Fang Heng mengangguk dan berjalan 2 langkah ke dalam ruangan. Dia juga merasakannya. Dia merasakan bahaya dari tanaman ini. Fang Heng tidak berani mendekat. Dia berhenti lebih dari 10 meter dari tanaman dan mulai mencari di meja percobaan. Ada buku catatan di meja percobaan. Buku catatan tim eksperimen, pemimpin tim, Sue Zibin. Ketemu. Fang Heng segera mengambil buku catatan itu dan mulai membacanya. Pukul 12.12. Dampak intervensi pemerintah lebih besar dari yang diharapkan. Di permukaan, perusahaan itu didenda besar, dan semua proyek penelitian tentang virus T terhenti total. Pemerintah menyita dan mengosongkan semua data penelitian yang relevan. Namun kenyataannya, mereka tidak memiliki data nyata sama sekali. Kami telah mengumpulkan banyak data mentah dari wabah virus krisis biokimia di kota S3 tahun lalu. Penelitian kami tentang virus T jauh lebih mendalam dari apa yang mereka bayangkan. Pengawas mengatakan kepada saya dengan jelas bahwa percobaan akan dilanjutkan. Pukul 2.10. Saya ditugaskan oleh perusahaan untuk memimpin tim ke rumah sakit komunitas Hopetown untuk melanjutkan penelitian tentang virus mutasi baru. Dekan rumah sakit komunitas adalah salah satu sponsor kami. Dia diam-diam mendukung penelitian kami. Bahkan 3 tahun lalu ketika proyek virus dimulai, rumah sakit komunitas Hopetown telah didirikan sebagai salah satu titik penelitian rahasia perusahaan. Dekan akan melakukan yang terbaik untuk mendukung tim kami sebagaimana mestinya. Pukul 2.30. Lingkungan laboratorium sedikit lebih buruk dari yang saya duga. Kami harus membeli banyak peralatan, dan beberapa peralatan khusus harus disesuaikan dari perusahaan dan dikirim. Kamar mayat rumah sakit sangat bagus, dan ada persediaan mayat yang tak terbatas bagi kami untuk melakukan penelitian fisik. Dekan akan membantu kami menyingkirkan semua masalah, dan kami hanya perlu fokus pada penelitian. Kami menghargai dukungan dekan terhadap perusahaan kami. Pukul 3.13. 1.
menggunakan virus T untuk menginfeksi tanaman normal, yang menghasilkan bentuk kehidupan yang bermutasi. Dalam penelitian kami menemukan bahwa virus T dan tanaman merambat bangkai memiliki kombinasi terbaik. Kami menamai tanaman yang terinfeksi sebagai tanaman merambat bangkai. 2. Tanaman merambat mayat berbeda dari tanaman biasa. Tanaman ini memiliki vitalitas yang kuat dan menunjukkan kemampuan menyerang yang sangat kuat. 3. Tanaman merambat mayat tidak bisa bergerak. Tampaknya tanaman ini memiliki semacam hipersensitivitas dasar. Tanaman merambat itu dapat menyusutkan jarak dalam waktu yang sangat singkat. Pukul 3.17. 1. Mustahil untuk memastikan apakah tanaman mayat dapat berpikir, merasakan sakit dan mengingat. 2. Penelitian tentang tanaman mayat dihentikan sementara. Perusahaan memerintahkan kami untuk segera memasuki tahap berikutnya. 3. Pada langkah berikutnya, kami akan mencoba menggabungkan tanaman mayat dengan mayat. Konon katanya ada fenomena seperti itu pada krisis biokimia yang terjadi di kota S3 tahun lalu. Pukul 3.29. 1. Percobaan tersebut mengalami terobosan dan replikasinya berhasil. Kami memperoleh bentuk kehidupan dari kombinasi abnormal tubuh tumbuhan yang bermutasi dan mayat. Operasi spesifik akan dicatat dalam buku catatan percobaan. 2. Setelah mayat dibangkitkan, ia membentuk bentuk kehidupan yang mirip dengan zombie. Jenis mutasi ini berbeda dari mutasi hewan yang intens. Sangat sulit dikendalikan dan kemampuan mereka untuk bergerak sangat lambat. 3. Bentuk kehidupan baru yang setengah manusia dan setengah tumbuhan. Atau apakah tumbuhan menggunakan mayat sebagai pembawa? 4.5. 1. Itu parasitisme. Kami menemukan bahwa tanaman merambat bangkai telah sepenuhnya menyerang otak bangkai, dan dalam 7 hari, tanaman merambat itu telah sepenuhnya mencerna kepala inangnya. Setelah itu, tanaman merambat bangkai, menempati sarang burung murai, dan mengendalikan bangkai untuk bergerak. Prosesnya sangat berdarah. Kepala mayat akan meledak dengan sendirinya, dan tentakel seperti tanaman akan tumbuh dari lehernya. 2. Kami membutuhkan lebih banyak sampel untuk pengujian. 3. Agar dapat fokus pada percobaan, dekan setuju untuk menutup kamar mayat sementara. Pukul 4.30. 1. Untuk sementara kami menyebut zombie yang terinfeksi tanaman merambat mayat sebagai parasit tanaman merambat mayat. 2. Tanaman merambat mayat sensitif terhadap suhu dan cahaya. Tanaman ini tidak suka terpapar sinar matahari yang kuat. Namun, setelah pengamatan yang lama, kami menyimpulkan bahwa meskipun terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama, tanaman rambat mayat hanya mengalami dehidrasi. 3. Ketika suhu di bawah 15 derajat Celcius, aktivitas zombie anggur berkurang drastis. 4. Bila suhu di bawah 5 derajat Celcius, tanaman mayat akan memasuki kondisi dorman. Masih ada beberapa halaman lagi di bagian belakang log, dan itu belum sepenuhnya berakhir. Tetapi ketika dia membaca sampai titik ini, Fang Heng tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia langsung mengerti. Oh tidak, itu suhunya. Semuanya berhubungan dengan suhu. Penurunan suhu dapat menyebabkan parasit pohon mayat memasuki keadaan tidak aktif untuk sementara waktu. Tidak heran suhu di kamar mayat begitu rendah. Tak heran jika genset cadangan rumah sakit menjamin listrik di ruang bawah tanah terlebih dahulu. Fang Heng langsung teringat pada mayat-mayat yang tergeletak di tanah di kamar mayat dengan kepala terpenggal. Mereka tidak mati. Mereka hanyalah parasit tanaman mayat yang sedang hibernasi. Sekarang setelah mereka kehilangan pasokan listrik cadangan, AC di kamar mayat tidak lagi berfungsi. Kalau begitu, mayat-mayat yang disembunyikan di kamar mayat akan hidup kembali. Itu berbahaya. Cepat, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Fang Heng berteriak dan menyimpan buku catatannya. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan ruangan bersama Kunba. Begitu mereka berdua kembali ke kamar mayat, dua zombie perlahan bangkit dari tanah dan menghalangi pintu masuk kamar mayat. Suhu di pintu masuk adalah yang tertinggi. Mereka adalah yang pertama keluar dari hibernasi. Para zombie itu menjulurkan tanaman merambat aneh yang menggeliat dari leher mereka yang patah. Mereka saling terkait satu sama lain, membentuk massa yang terpilin. Selanjutnya bab 56, parasit pohon bangkai.